Tidak ada yang menyesatkan, dan barang siapa yang Allah sesatkan tidak ada yang memberinya petunjuk. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Aku pun bersaksi Nabi Muhammad hambanya dan rasulnya. Semoga salawat dan salam tercurah sebanyak-banyaknya kepada beliau beserta keluarga dan sahabatnya. Selanjutnya, hamba Allah, bertakwalah kepada Allah dengan sesungguhnya, mendekatlah kepadanya dalam kesunyian dan kesendirian. Kaum muslimin, Allah bersumpah dalam Al-Quran dengan objek sumpah yang sangat agung dan substansi perumpamaan yang sangat penting. Sebagai kitab yang membawa hidayah, sumpah yang benar-benar vital mengingat posisinya sebagai prinsip keimanan dan pilar-pilar agama yang sangat penting. Allah bersumpah di berbagai tempat di dalam Al-Quran karena Allah tahu pentingnya apa yang Allah sumpah itu. Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar bersumpah atas sesuatu yang sangat vital mengingat posisinya dalam prinsip keimanan, yang merupakan prinsip keimanan maupun pilar-pilar agama Islam. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi. Allah bersumpah dengan ketuhanan zatnya dalam hal penghimpunan makhluknya. Seseorang akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya di akhirat. Allah berfirman, demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semuanya. Allah bersumpah dengan ketuhanan zatnya dalam penegakan penghitungan terhadap kaum musyrikin. Firman Allah, demi Allah, sungguh kalian pasti diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang kalian ada-adakan. Allah bersumpah dengan ketuhanannya. Setiap kali matahari dan bintang terbit dan tenggelam dalam mempertegas kekuasaannya yang sempurna. Dan bahwa Allah akan memperhitungkan amal perbuatan hambanya pada hari pembalasan. Maka aku bersumpah dengan Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya planet. Sungguh kami pasti mampu untuk mengganti mereka dengan kaum yang lebih baik. Allah bersumpah dengan ketuhannya terkait dengan kedudukan nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam peniadaan iman seseorang yang tidak bertahkim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kepasrahan hatinya sepenuhnya. Firman Allah, demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Lalu mereka tidak keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan. Allah berbicara kapanpun berkehendak, gimanapun berkehendak, dan dengan apapun berkehendak. Al-Quran merupakan firman-Nya yang sungguh agung dan sangat mulia. Allah bersumpah dengan Al-Quran untuk mengukuhkan kebenaran Rasul-Nya, meneguhkan validitas misi kenabiannya. Allah berfirman, Hamim, demi kitab Al-Quran yang jelas, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi. Al-Quran merupakan wahyu yang sangat agung. Demi Al-Quran yang penuh hikmah, sungguh engkau adalah salah seorang Rasul. Demi Al-Quran yang mulia, mereka bahkan tercengang karena telah datang kepada mereka seseorang yang memberi peringatan. Orang kafir berkata, ini adalah suatu yang sangat ajaib. Allah bersumpah dengan kitab sucinya sebagai kitab yang tertulis dalam lembaran, sehingga tidak terabaikan, sebagai kitab yang dibawa oleh para malaikat yang terhormat dan berkedudukan tinggi. Hal ini mengisyaratkan besarnya perhatian terhadap kitab Allah. Ini merupakan suatu indikasi betapa kedudukan beliau di sisi Allah. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam adalah Rasul paling mulia. Kehidupannya menjadi sentral petunjuk, keteladanan kasih sayang bagi manusia dan jin. Maka atas kemurahan Allah beliau diutus untuk mereka. Beliau mengajak umatnya ke jalan Allah sepanjang umurnya sebagai nikmat dan karunia yang besar. Itulah sebabnya Allah bersumpah dengan menyebut umur beliau karena keunggulannya atas umur seluruh umat manusia
maka Allah menurunkan segala anugerah dan memberi beliau kedudukan yang tinggi di surga. Allah menjanjikan bahwa beliau akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mengancam orang yang membenci beliau dengan meniadakan keberadaan mereka. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan umur beliau dalam firman-Nya, demi umurmu sungguh mereka terumbang-ambing dalam kemabukan. Artinya dalam kesesatan mereka terumbang-ambing. Ibnu Katsir radhiyallahu taala anhu mengatakan besarnya perhatian itu menunjukkan pemuliaan dan pengagungan terhadap beliau, sekaligus menunjukkan kedudukan tinggi dan pangkat yang agung yang beliau miliki. Malaikat adalah makhluk yang agung, konsisten beribadah kepada Allah, mempercayai malaikat termasuk rukun iman. Maka sebagai pengagungan kepada mereka, Allah bersumpah dengan kedisiplinan beribadah dan kerapian mereka dalam berbaris di hadapan Allah. Firman Allah, demi rombongan malaikat yang berbaris, dengan berbeda tugas yang mereka emban dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur alam raya ini, maka Allah bersumpah dengan para malaikat yang menghalau awan dan lainnya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Demi rombongan malaikat yang mencegah dengan sungguh-sungguh, bersumpah pula dengan malaikat yang selalu membaca firman Allah. Bersumpah pula dengan malaikat yang disiplin melaksanakan perintah Allah dalam membagi rezeki kepada makhluk, membantu atau mengirim musibah kepada mereka dan seterusnya. Firman Allah, demi malaikat yang membagi urusan. Kematian adalah peristiwa yang menggentarkan hati. Malaikat mencabut nyawa dari jasad manusia dengan keras dan yang sangat menyakitkan. Maka Allah pun bersumpah, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras dan malaikat yang mencabut nyawa dengan cepat dan halus, Allah bersumpah dengan hal itu, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Ada malaikat yang turun kepada para rasul untuk memisahkan antara yang benar dan yang salah. Ada pula yang menyampaikan wahyu kepada para rasul sebagai penguat alasan atau justru ultimatum. Demi malaikat yang membedakan antara yang baik dan yang buruk dengan sejelas-jelasnya. Jagat raya ini ciptaan Allah yang mengagumkan. Kecermatan dan kerumitan penciptaannya menunjukkan keagungan dan kekuatan Sang Pencipta. Langit merupakan salah satu tanda kekuasaannya yang demikian agung, tinggi, luas, kekar, dan cemerlang. Allah Subhanahu wa taala di atas langit tempat para malaikat berada. Dari sanalah rezeki turun dan kesanalah roh dan amal perbuatan naik. Maka Allah pun bersumpah dengan langit dan konstruksinya, sebagaimana firman-Nya, demi langit serta pembangunannya. Bersumpah pula dengan sifat dan ketinggian langit itu, demi atap langit yang ditinggikan, dengan keindahan dan tingkat akurasinya, demi langit yang mempunyai jalur-jalur, dengan bintang dan sinarnya yang menembus, demi langit yang datang di malam hari. Tahukah kamu apakah yang datang di malam hari itu? Yaitu bintang yang bersinar tajam. Bersumpah pula dengan gugus bintang dan jalan yang dilalui matahari, bulan dan planet. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang, bersumpah dengan langit yang menurunkan hujan kepada manusia secara teratur. Demi langit yang mengandung hujan, bersumpah dengan posisi bintang-bintang yang menjadi penyebab keteraturan siang dan malam, tahun, bulan, dan hari. Maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Planet-planet itu telah diatur oleh Allah dalam kondisi dan karakter tertentu. Ada tempat terbitnya dan jalur perjalannya, sehingga berjalan teratur menuju tempat terbenamnya. Maka Allah bersumpah, dan demi bintang-bintang yang beredar dengan mudah. Bersumpah pula dengan ketiga kondisi itu saat terbenam, beredar, dan terbit. Aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam. Allah bersumpah dengan bintang ketika meluncur memburu setan yang mencoba mencuri pendengaran wahyu untuk membuat kebohongan dan penyimpangan.
sebagai upaya pembersihan Rasul dan dorongan kepada beliau, karena beliau didukung oleh wahyu dari pencurian setan. Demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Beliau tidak berbicara atas dorongan wahyu tetapi atas dasar wahyu. Matahari dan bulan bintang ciptaan Allah yang besar yang terlihat di langit terdekat. Dengan pergerakannya urusan umat manusia menjadi teratur. Tidak mungkin kehidupan manusia menjadi lestari tanpa itu. Allah bersumpah dengan keduanya mengingat peranannya yang demikian penting. Demi matahari dan waktu duha, demi bulan ketika mengikutinya. Bumi adalah hamparan yang Allah ciptakan untuk makhluk dalam bentuk memanjang dan terbentang luas, dilengkapi sarana penghidupan yang mudah dijamah. Ada hewan ternak dan binatang-binatang lainnya. Matahari dan sungai mengalir. Oleh karena itu, Allah pun bersumpah dengannya. Demi bumi dan penghamparannya. Bersumpah pula dengan bumi, tempat tumbuhnya biji-bijian dan pepohonan yang berperan menghidupkan bumi dan makhluknya. Demi bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Malam hari merupakan fenomena alam yang banyak Allah bersumpah dengannya. Allah mengatur perjalanannya dengan teratur. Oleh karena itu, Allah bersumpah dengannya. Allah pun bersumpah dengan angin yang demikian kencang menerpa apapun yang ada di depannya. Demi angin yang menerbangkan debu. Demi awan yang membawa air hujan. Demi angin yang menghembus kencang. Lautan adalah tanda kekuasaannya dengan air mengalir yang memenuhinya. Di antaranya terdapat kapal muatan rezeki dari Allah. Di dalamnya terdapat makhluk ciptaan Allah yang jumlahnya berlipat ganda dari makhluk yang di daratan. Semuanya itu merupakan rezeki dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali jumlah makhluk yang ada di dalam lautan. Karena kekuasaan Allah, maka Allah bersumpah. Allah mengutamakan dan melebihkan anak cucu Adam di atas semua makhluk. Allah mengistimewakan Bani Adam di atas seluruh makhluk, sehingga Allah bersumpah dengan induk tempat tinggal manusia. Aku bersumpah dengan negeri ini yang engkau berada di dalamnya. Bersumpah pula dengan manusia pertama, Adam alaihissalam, sebagai bapa umat manusia, demi orang tua dan anak yang terlahir, dengan seluruh anak cucunya. Menulis dan alat tulis pena termasuk nikmat besar bagi manusia sebagai sarana pemeliharaan agama dan pengenalan agama. Dengan itu kepentingan manusia terpenuhi, dan karena itulah Allah bersumpah dengannya untuk membersihkan nabinya dari cercaan musuh-musuhnya sebagai nabi mulia yang Allah didik dengan akhlak mulia yang tidak tertandingi oleh siapapun umat manusia. Nun, demi pena dan apa yang mereka tulis. Bukanlah engkau gila berkat nikmat Tuhanmu. Sungguh engkau mendapatkan pahala yang tak terputus, dan sungguh engkau berada pada akhlak yang sangat agung. Kuda adalah hewan tunggangan yang indah dan banyak manfaatnya. Sabda Nabi SAW, pada ubun-ubun kuda terdapat kebaikan yang diikatkan sampai hari kiamat. Muttafaq alaih. Allah bersumpah dengan kuda dalam posisi tertentu yang tidak terdapat dalam hewan lainnya. Allah bersumpah dengan keadaan larinya yang kencang sehingga menimbulkan suara yang muncul dari dadanya sendiri. Allah berfirman, demi kuda perang yang lari kencang terengah-engah. Bersumpah dengan telapak kakinya ketika menerjang batu dan memancarkan api karena pukulan kuat telapak kakinya. Demi kuda yang mempercikkan, demi kuda yang memercikkan bunga api, demi kuda yang menyerang di waktu pagi. Penghulu segala rumah suci adalah Baitul Ma'mur di langit. Penghulu segala gunung adalah Gunung Tursina.
tempat Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam, penghulu segala kitab suci adalah Al-Quran. Allah merangkum penyebutan semuanya dalam sumpahnya, demi gunung Tursina, demi kitab yang tertulis pada lembaran yang terbuka, dan demi Baitul Ma'mur. Allah mengistimewakan Mekah di atas tempat-tempat lainnya dengan kedudukan tinggi. Maka Allah bersumpah dengannya, demi pohon tin, zaitun, gunung Tursina, dan negeri yang aman ini. Malam paling mulia adalah 10 Dzulhijjah. Maka Allah bersumpah dengannya karena kemuliaannya. Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir sebagai anugerah daripadanya. Malam merupakan waktu yang Allah sering bersumpah dengannya. Allah berfirman, demi malam ketika menyingsing. Allah pun berfirman, demi malam ketika malam itu telah datang. Dan ketika malam itu telah meninggalkan. Demi malam dan segala kandungan yang ada di dalamnya. Allah menciptakan makhluk dengan akurasi tinggi. Siang adalah merupakan waktu untuk bekerja maupun melakukan kegiatan. Karena itu segala sesuatu telah Allah atur di dalamnya. Semuanya itu menunjukkan betapa besarnya kekuasaan Allah dan anugerahnya kepada manusia ini. Allah bersumpah kepada makhluk-makhluk tersebut karena pentingnya dan peranan yang menentukan dalam kehidupan manusia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dengan malam hari, karena demikian agung kedudukannya dalam memainkan peran yang menjadi keteraturan daripada kehidupan manusia ini. Allah bersumpah pula dengan 10 hari yang pertama pada bulan Dzulhijjah. Hari terakhir adalah hari kiamat yang merupakan tempo waktu kita kembali kepadanya. Allah pun bersumpah dengan hari itu dalam firman-Nya, demi hari yang dijanjikan. Sebagaimana Allah bersumpah dengan sosok makhluk yang berwujud, Allah pun bersumpah dengan makhluk yang dapat kita lihat dan yang tidak dapat kita lihat. Allah berfirman, maka aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat dan apa yang tidak kamu lihat. Sumpah seperti ini bersifat umum dalam banyak ayat di dalam Al-Quran. Allah menciptakan makhluk dengan akurasi tinggi, lalu menantang siapapun untuk menciptakan sebutir benih atau sebuah bibit tanaman atau sebiji gandum. Sabda Nabi SAW, Allah berfirman, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang berani menciptakan sesuatu seperti ciptaanku? Silakan menciptakan biji atau bibit tanaman atau gandum. Muttafaq alaih. Allah bersumpah dengan keindahan semua makhluk ciptaannya sebagai bukti nyata keesaannya, kekuasaannya dan kekuatannya. Tujuannya agar manusia mengagungkan dan menyembahnya sebagai sesembahan satu-satunya dengan mengikuti perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Semoga Allah mencurahkan keberkahan kepada kita semua berkat pengamalan Al-Quran yang agung. Kami tutup perkataanku ini
dengan memohon ampun kepada Allah untukku dan seluruh kaum muslimin. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Segala puji bagi Allah atas kebaikannya, puji syukur kepadanya atas pertolongannya dan anugerahnya. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya sebagai pengagungan kepadanya. Aku pun bersaksi Nabi Muhammad hambanya dan rasulnya. Semoga salawat dan salam tercurah sebanyak-banyaknya kepada beliau dan keluarganya serta sahabatnya. Kaum muslimin, sebagai pencipta makhluk, Allah bersumpah dengan apa saja yang dikehendakinya. Namun dia memerintahkan manusia ketika bersumpah, hendaklah bersumpah dengan nama Allah semata sebagai pengagungan kepadanya, tidak bersumpah dengan yang lain. Sabda Nabi, barang siapa bersumpah, hendaklah bersumpah dengan nama Allah atau sebaiknya berdiam saja. Muttafaq alaih. Itu salah satu bentuk kemusyrikan kepada Allah. Sabda Nabi SAW, barang siapa bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh telah kafir atau musyrik. Hadis riwayat Tirmidzi. Nabi SAW memerintahkan orang yang terlanjur bersumpah dengan selain Allah agar meneguhkan kembali komitmen tauhidnya kepada Allah. Beliau bersabda, barang siapa bersumpah dengan mengatakan demi Lata dan demi Uzza, maka hendaklah menyusulinya dengan tidak ada Tuhan selain Allah. Seseorang yang mengagungkan Allah semata pastilah akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dan hendaklah seseorang tidak memperbanyak ataupun sering bersumpah, karena Allah telah berfirman, jagalah sumpah-sumpah Anda. Ketahuilah bahwa Allah memerintahkan kalian bersolawat untuk Nabi. Allah berfirman, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, sampaikanlah solawat dan salam secara sungguh-sungguh kepada beliau. Ya Allah, berkatilah beliau. Ya Allah, ridhoilah seluruh para khulafaur rasyidin yang telah mengisi segala waktu maupun usianya untuk memperjuangkan agamamu. Dan juga untuk kami semuanya, wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Ya Allah, muliakanlah kami, muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Hancurkanlah upaya-upaya yang dilakukan oleh musuh-musuh agamamu, ya Allah. Jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan sentosa, dan negeri seluruh kaum muslimin. Ya Allah, berilah rasa aman seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Ya Allah, berilah kekuatan dan taufik kepada raja maupun putra mahkotanya, ya Allah, untuk hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan bagi Islam dan kaum muslimin. Ya Allah, jikalau Engkau mengampuni kami, maka sungguh kami berbahagia. Ya Allah, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk berbuat adil, maka berzikirlah dan ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya, niscaya kalian akan memperoleh kebahagiaan dan keamanan. Dan sesungguhnya zikir kepada Allah adalah besar pahalanya.